Assalamualaikum ya akhi. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Ibu sekalian, jamaah salat zuhur di Masjid As-Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan di siang hari ini, kalau tidak salah tanggal 7 ya, tanggal 7 7 bulan Rajab ya. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya, tanggal 7 ya. 7 bulan Rajab 1440 Hijriah. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki. Sama-sama kita berharap bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang mulia. Siang ini temanya ta'malul afdal wasta'id lil aswa. Berharap yang terbaik tapi bersiap untuk kemungkinan yang terburuk. Siap menang, siap kalah hadirin. Pertama, kita kalau berharap harus yang terbaik. Tapi juga kita siap dengan kemungkinan yang lain hadirin. Ya kan? Jadi dalam hidup ini semua orang ya, semua kita nih, kita kalau berdoa, berharap, meminta, haruslah minta yang terbaik. Tapi juga ada bab yang namanya bab prepare, kemungkinan hadirin. Kemungkinan. Baik, kita mulai dari peristiwa yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kajian kisah-kisah dari sunnah. Kisah yang pertama, ada satu peristiwa di zaman Nabi tahun ke-8 Hijriah, namanya peristiwa Ghazwatul Mu'tah. Pertempuran Mu'tah. Biasanya kalau dalam buku sejarah, kalau pertempuran yang Nabi ikut namanya Ghazwah. Kalau Nabi nggak ikut namanya Sariyah. Ini Nabi nggak ikut, cuman disebut dengan istilah Ghazwah. Padahal Nabi nggak ikut dalam kitab Fiqh Sirah karena saking besarnya jumlah kaum muslimin. Yang kedua, saking juga pentingnya peristiwa ini. Padahal Nabi nggak ikut, tapi juga disebut dengan istilah Ghazwatul Mu'tah. Asal muasalnya kita ingat Rasulullah SAW tahun ke-7 mengirim surat ke raja-raja memperkenalkan pada mereka apa itu ajaran Islam. Jadi berdakwah melalui media, jadi Nabi sudah lakukan, Nabi kirim surat. Jadi di antara cara berdakwah adalah mengirim surat menawarkan Islam dalam bentuk tulisan gitu. Jadi Nabi Muhammad SAW di fase dakwah beliau tulis surat, dan sahabat yang dikirim, setiap sahabat yang diutus Nabi mengerti bahasa yang digunakan oleh raja yang akan dikirim surat. Dikirim surat ke Persia, ke Romawi, ke semua raja-raja dikirim surat oleh Nabi SAW. Salah seorang raja yang dikirim surat, Nabi mengirim surat ke ke Muqawqis. Waktu itu wilayah Syam, daerah Jordania sekarang, Syria dikuasai oleh Romawi Timur. Diutuslah sahabat yang bernama Al-Haris bin Umair untuk membawa surat yang Nabi kirimkan untuk Raja Heraklius. Namun sayang utusan Nabi ini dibunuh. Bukan hanya ditolak surat Nabi, tapi yang bawa surat dibunuh. Padahal kalau terima syukur, nggak terima ya nggak apa-apa gitu. Kenapa dibunuh? Singkat cerita, Nabi utus para sahabat sejumlah 3.000 orang ke wilayah Bizantium untuk katakanlah kenapa ini utusan dibunuh hadirin. Ya kan, dibanding perang Badar yang cuma 300, perang Uhud yang 1.000, kemudian orang munafik pulang 300 jadi tinggal 700, maka perang Mu'tah cukup besar, 3.000 orang gitu tuh. Nah, Nabi kirim sahabat, walaupun pasukan Romawi yang akan dihadapi berapa hadirin? 200.000. 3.000 lawan 200.000 hadirin, jauh banget perbandingannya. Ibarat kita punya duit 3.000, musuh kita 200.000 hadirin. Waduh, kita beli cireng doang 3 hadirin. Ya, 3.000. Teman kita 200.000 hadirin, bisa makan 3 kali tuh. Ya enggak ada apa-apanya gitu, tapi Nabi yakin sejak awal insya Allah meraih kemenangan. Namun sejak awal pula Nabi bikin kebijakan yang memimpin pasukan, kata Nabi, adalah Zaid bin Harisah.
Fa in qutila Zaidun fa Ja'far ibni Abi Thalib. Kalau Zaid terbunuh, yang menggantikan Zaid Ja'far bin Abi Thalib. Fa in qutila Ja'far, kalau Ja'far terbunuh digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Fa in qutila Abdullah, kalau Abdullah bin Rawahah meninggal juga, silakan kalian kaum muslim bermusyawarah, pilih siapa panglima perang di antara kalian. Jadi sejak awal Nabi yakin akan mereka kemenangan, namun sejak awal pula Nabi mempersiapkan beragam kemungkinan. Kalau Zaid meninggal, pilih Ja'far. Kalau Ja'far enggak ada, pilih Abdullah. Abdullah meninggal juga, silakan rapat. Pilih salah seorang menjadi pimpinan. Singkat cerita, berangkatlah kaum muslimin ke wilayah Bizantium, terjadilah pertempuran. Sebagaimana mungkin yang Nabi katakan, di saat pertempuran berlangsung yang tidak seimbang itu, meninggallah Zaid bin Harisah. Sahabat tidak kocar-kacir. Kenapa? Sejak awal Nabi udah prepare, hadirin. Yang kedua, siapa? Ja'far. Majulah Ja'far menjadi pemimpin kaum muslimin perang Mu'tah. Ja'far meninggal dunia, kaum muslimin juga hadirin tetap kompak dan tidak kocar-kacir. Kenapa? Nabi udah siapin yang ketiga, Abdullah bin Rawahah jadi pemimpin. Singkat cerita, Abdullah meninggal juga. Sahabat bermusyawarah sesuai dengan arahan Nabi. Siapakah yang dipilih sahabat, hadirin? Khalid ibn Walid. Baru masuk Islam, baru bergabung dengan pasukan kaum muslimin. Ini pertempuran pertama yang diikuti Khalid dan langsung diangkat menjadi panglima perang, Khalid ibn Walid. Beliau memimpin pertempuran, mengumpulkan kembali kaum muslimin. Kemudian ada Khalid melihat tidak seimbang jumlah pasukan, beliau tarik pasukannya kembali ke kota Madinah. Nah, di antara pelajaran nanti di catatan sejarah, kaum muslimin yang terbunuh 12 orang. Sementara dari pihak Romawi sampai ribuan orang yang meninggal dunia. Banyak pelajaran dari peristiwa ini di halaman 2 yang dapat fotokopian. Di antara pelajarannya adalah pertempuran Mu'tah, Nabi yakin akan kemenangan, namun beliau tetap siap dengan kemungkinan yang lain. Sejak awal Nabi bilang, yang memimpin Zaid, kalau Zaid meninggal Ja'far enggak ada, diganti Abdullah. Kalau enggak ada juga silakan rapat. Jadi sejak awal Nabi yakin akan kemenangan. Maka pelajaran pertama, seorang muslim harus yakin akan kemenangan. Kalau berdoa, berdoalah yang terbaik. Kalau berharap, berharaplah yang terbaik, hadirin. Dalam sebuah hadis contoh berdoa, Nabi katakan dari Ubadah bin Samit, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, kata Nabi, fil jannati mi'ata darajah. Di sorga, kata Nabi, sorga itu ada 100 tingkatan. Jadi sorga itu bertingkat-tingkat. Ma baina kulli darajataini kama baina samai wal ard. Satu sorga dengan sorga berikutnya jaraknya antara langit dengan bumi. Jadi jauh tuh, ya kan? Dan kata Nabi SAW, wal firdaus a'laha darajah. Sorga firdaus, sorga yang paling tinggi, yang paling atas, yang paling keren, yang paling top, kata Nabi, yang paling kece, yang paling bagus. Dari sorga firdaus, kata Nabi, tafjur minha tafjuru anharul jannatil arba. Dari sorga firdaus lah mengalir sungai surga yang 4 itu. Kan di surga sungai ada 4. Pertama sungai dari mathalul jannatil lati wa'idal muttaqun, perumpamaan surga yang Allah janjikan buat kita. Di dalamnya ada sungai. Pertama anharun min ma'in ghairi asin. Ada sungai yang isinya air apaan? Air jernih, bersih, tawar. Yang kedua anharun min labanin, air dari susu. Lam yataghayyar ta'muhu, yang rasanya enggak pernah berubah. Kan kalau di dunia hadirin, kita bikin susu pagi, minum sore, udah rusak. Betul enggak tuh? Ustadz, ada yang nanya, ntar kalau di sorga sungai susu terbau, Ustadz. Ya enggak? Oh enggak, hadirin. Maka Quran bilang nih, sejak awal nih yang susu di sorga, lam yataghayyar ta'mu, rasanya enggak berubah-ubah. Kita kan kalau di dunia, ya enggak tuh? Ya kan? Susu bikin pagi, itu ada, mohon maaf, ada seorang nenek itu lagi jaga cucunya, ibunya kerja. Ini gendong bayi, cucunya dia nangis nggak berhenti, pengen nete kali, ibunya nggak ada. Tuh nenek maksain disusun sama neneknya, dirin. Akhirnya mabuk, bawa ke rumah sakit. Kenapa dok? Ini kadaluarsa nih bu. Ternyata dok kelamaan, udah berapa tahun nih bu, gitu. Ada yang cerita tuh katanya begitu. Ini kalau di sorga tuh susunya nggak berubah, dirin nih. Jangan bayangin, dengerin aja ya. Yang ketiga, sungai dari khomer yang gak bakalan mabok buat yang minum. Yang keempat, sungai dari madu, jernih, enak. Kata Nabi, sorga yang paling top, sorga Firdaus. Di atasnya ada itu sungai surga yang 4, tuh ada sungai mengalir dari surga Firdaus. Di atas sorga Firdaus, wa min fauqiha al-arsh, arsyur rahman, singgasana Allah Subhanahu wa taala. Betapa kerennya sorga Firdaus. Pesan Nabi apaan? Fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau engkau minta sorga, mintalah sorga Firdaus, hadirin.
Jangan nanggung-nanggung dong, ya Allah, aku yang penting di surga di mana aja dah, di emperan nggak apa-apa ya Allah. Masa di emperan surga? Kalau jatuh kan neraka hadirin. Ya, jadi kalau minta tuh surga yang ya Allah aku surga firdaus. Kalaupun jatuh ke jannatul naim, jannatul ma'wa. Jannat gitu hadirin tuh ke surga yang lain nih pinggiran. Ya Allah aku di pinggiran nggak apa-apa dah. Kadang ada yang ya Allah aku tidak pantas di surga. Aku tidak kuat di neraka. Itu di mana jadinya hadirin? Ya. Kata Nabi kalau minta nih, minta yang benar gitu. Jadi hope for the best. You understand? I am now. Jadi kalau minta tuh doa kata Nabi, berdoa. Berdoa kata Nabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di halaman 4. Kata Nabi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan beliau bersabda, la yaqulanna ahadukum, janganlah salah seorang dari kita kalau berdoa bilang begini, Allahumma ghfirli in syi'ta. Ya Allah ampunilah aku kalau engkau mau. Enggak juga enggak apa-apa. Warhamni in syi'ta, sayangilah aku kalau engkau mau. Enggak juga enggak apa-apa. Gimana coba hadirin? Enggak, kalau minta tuh yang benar kata Nabi, liya zamil mas'alah. Kalau minta tuh yang serius. Yang penuh azam, apaan azam? Tekad yang serius hadirin. Fa innahu la mukrihun lahu. Tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kok kita kayak maksa-maksa Tuhan sih dong? Bukan. Enggak apa-apa kita minta terbaik. Besok perang Badar, malamnya Nabi ngapain? Bermunajat hadirin. Apa kata Nabi? Allahumma intuhlik hadhil isobah falam tu'bad fi ardika abadan. Ya Allah seandainya besok pasukanku ini kalah, tidak ada lagi yang menyembahmu ya Allah. Gitu hadirin tuh. Kata para sahabat, Nabi doa sambil ngapain? Sambil mengangkat tangannya tinggi sampai jatuh tuh sorban Nabi, ya kan? Sampai kelihatan ketiak beliau. Doanya benar-benar gitu tuh. Ya Allahumma gitu. Kayak mungkin bapak-bapak duit tinggal gocap gitu hadirinnya, ya Allah duit tinggal gocap ya Allah. Bocah belum bayaran sekolah lagi, ya enggak, kontrakan belum bayar, ya Allah gitu kan. Benar-benar banget hadirin tuh. Jadi kalau minta kata Nabi liya zamil mas'alah. Kalau minta yang serius kita hadirin, minta tuh. Kawan kita kadang doa, Allahumma, lu minta apaan sih orangnya? Kadang-kadang tuh, kalau minta tuh yang benar. Dalam riwayat Imam Muslim, tadi kan Bukhari Muslim, Imam Muslim meriwayatkan, kata Nabi, walakin liya'zamil wal liya'zam wal ya'zamir raghbah. Minta yang agung, minta yang besar. Fa innallaha la yata'azamuhu syai'un. Buat Allah hadirin, enggak ada yang besar, semuanya gampang hadirin. Kita kadang-kadang nggak yakin kalau Allah tuh bisa gitu. Saya bilang, Pak, saya doain Pak biar Bapak bisa pergi haji. Ya Allah Tat, saya mah haji dari mana Tat? Orang ke Bogor belum pernah saya Tat, balik ke Mekah Tat. Saya rumahnya ngontrak Tat. Seolah-olah dia nggak yakin ada Tuhan gitu hadirin. Ya enggak? Kita kadang kalau doa tuh kayaknya nggak yakin gitu maksudnya. Saya doain Pak, kita punya anak hadirin. Mudah-mudahan anak kita bisa sekolah yang bagus hadirin, sekolah yang tinggi, sekolah yang jauh hadirin. Ya enggak? Jangan kita ya anak saya mah Tat, mana bisa Tat, kagak ada duitnya Tat. Seolah-olah nggak ada Tuhan gitu hadirin, betul nggak? Jadi kalau minta tuh kita yakin hadirin. Minta yang benar-benar minta yang azim. Liya'zam wal ya'zamir raghbah. Minta yang sungguh-sungguh. Minta yang sungguh-sungguh, jangan pernah kita meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Buat Allah nggak ada yang azim. Kata Nabi, fa innallaha ta'ala la yata'azamuhu syai'un. Buat Allah nggak ada yang nggak mungkin. Minta. Kita kadang hilang dompet, apa yang kita bilang? Ya Allah, saya mah duit hilang nggak apa-apa dah, yang penting surat-suratnya. Ya hadirin, kan salah ngomong hadirin. Dompetnya ketemu, duitnya hilang hadirin. Begitu ngomongnya. Maunya kalau dompetnya ya Allah mudah-mudahan duitnya nambah, gitu hadirin, mudah-mudahan. Suratnya nggak ada yang hilang, duitnya nambah. Kita kadang suka salah ngomong ya nggak tuh? Ya kan mungkin ada anak laki si jomblo, saya matat, ya dapat jodoh, yang penting dia soleh aja dah, solehah. Nggak apa-apa dia jelek dah, dapat hadirin, soleh apa jelek hadirin. Maunya kalau doa tuh ya Allah biarin dia cakep, biarin dia pinter, biarin dia kaya, yang penting soleha ya Allah gitu hadirin. Jadi kalau minta tuh yang benar-benar gitu maksudnya. Kalau minta yang maksimal, jangan minimal hadirin, ya enggak? Kata Nabi, fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdausal a'la. Kalau minta Allah minta surga firdaus hadirin. Gitu kata Nabi. Ini kan Ustadz kita kan ngukur iya tapi minta yang paling baik hadirin. Minta yang terbaik, jangan minta yang terburuk hadirin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah engkau dengan penuh keyakinan bahwa doamu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin.
Ketahuilah sesungguhnya Allah tidak pernah mengabulkan doa yang datang dari hati yang lalai dan main-main, hadirin. Saya tanya, mohon maaf nih, mungkin nggak hadirin perusahaan kita XL jadi nomor yang pertama, hadirin? Bukan nomor 1 ya, nomor pertama, hadirin. Mungkin nggak, hadirin nih? Hadirin, XL perusahaan pertama terbesar, hadirin, mudah-mudahan. Mana mungkin, Tat? Itu kita harus yakin, hadirin tuh, ya. Yakin, hadirin, ya Allah. Jadi, amin, amin. Itu yang sungguh-sungguh gitu, hadirin tuh. Tentu kita juga kerja sungguh-sungguh, tapi kalau minta yang terbaik, hadirin. Kita yakin. Kan kadang-kadang kita apa ya? Seperti nggak percaya gitu. Kayak sering saya bilang, ibu, mudah-mudahan bu bisa pergi haji. Ya, Tat, saya dari mana, Tat? Pergi haji dari mana? Ngimpi saya, Tat. Oh, enggak, hadirin. Orang tuh harus yakin. Kata Nabi, innallaha Allah subhanahu wa ta'ala la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak mengabulkan doa yang datang dari hati yang lalai dan main-main. Harus serius. Sahabat Jabir mengatakan, la yas'alu biwajhillahi illal jannah. Jangan pernah minta di hadapan Allah kecuali surga. Maksudnya mintalah yang terbaik. Minta yang terbaik. Bercita-cita. Kita lengkap dulu halaman 6. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi mengatakan dalam sebuah nasihatnya, kata Imam Ibnul Qayyim, inna min tamamil aqli uluwul himmah. Di antara ciri orang yang akalnya sempurna adalah uluwul himmah. Cita-citanya tinggi, hadirin. Orang tuh kalau akalnya sempurna, cita-citanya tinggi, top, hadirin. Kata para ulama, la tusaghironna himmatakum. Janganlah anggap remeh cita-citamu. Jangan kamu remehkan cita-citamu. Kita punya anak, kita tanya, kamu udah gede menjadi apaan anakku? Aku mau jadi pilot ya. Ya lu pilot, ketinggian lu. Lu naik pohon jambu jatuh lu. Pilotnya. Ini kita ngeremehin, hadirin. Ya enggak? Kenapa pesawat banyak jatuh, hadirin, di Indonesia? Karena nenek moyang kita seorang pelaut, hadirin. Bukan pilot ya. Jadi jangan anggap remeh tuh, hadirin. Ya enggak? Kita kadang-kadang gitu kan, anak kita punya cita-cita tuh. Ya enggak? Jangan remehkan, hadirin. Sering saya ulang-ulang, mungkin ada yang kenal di Jakarta Barat. Saya punya kawan namanya Pak Kandisar, hadirin. Ada yang kenal ya? Candisar ya. Itu singkatan bapaknya bikin nama, calon jadi sarjana, hadirin. Itu singkatan sejak awal tuh, bapak saya ngasih nama singkatan Candisar. S2 di Belanda, hadirin tuh. Dia itu kan doa tuh, doa, hadirin tuh, doa. Maksudnya jangan remehkan, la tusaghironna himmatakum. Rasulullah bilang begini, hadis riwayat Imam Ahmad, kata Nabi, idza tamanna ahadukum falyanzur ma yatamanna. Kalau salah seorang di antara kamu bercita-cita, perhatikanlah cita-citamu. Fa innahu la yadri ma yuktabu lahu min umniyatihi. Karena dia tidak tahu apa yang dicatatkan oleh Allah daripada cita-citanya, hadirin. Bermimpilah, bercita-citalah, hadirin. Dan bercita-citalah yang baik buat anak kita. Doain, hadirin, anak kita nih. Sering saya bilang, bisa jadi kita sekarang mendapatkan kesuksesan, hidup yang baik. Mungkin kita nggak pernah doa, hadirin ya. Ustadz, saya terus terang, Tat, saya belum pernah loh, Tat, bercita-cita seperti yang saya sampaikan. Jangan-jangan yang doa orang tua kita, hadirin. Betul nggak? Orang tua kita bercita-cita agar kita mungkin jadi insinyur, jadi sarjana yang hebat, jadi ahli ini. Orang tua cita-cita, dan saya tuh nggak pernah cita-cita, Tat, jadi ini, Tat. Saya mengalir ya, Tat, kayak air. Ya kan? Mengkali, hadirin ya. Jadi orang tuh punya hiduplah dengan cita-cita, kata Nabi. Maka kalau kita hadir di, kata Nabi, idza hadartumul mayyit awil marid, kalau kamu hadir nengokin orang yang meninggal dunia atau ada orang yang sakit, apa pesan Nabi? Faqulu khairan, ngomonglah yang baik-baik, hadirin. Nengokin orang yang sakit nih, selang di hidung, selang di leher, hadirin. Apa kata kita? Ya Allah, ini orang mendingan mati aja dah. Ya, sedih banget, kesian banget. Jangan, hadirin. Kalau ngomong tuh yang baik-baik, kita bilang ya Allah, ini orang mendingan mati aja. Dia dengar, hadirin, ngomong apaan lu? Oh enggak bang, bukan abang bang. Yang sebelah abang tuh bang, apa pak, saya pak, bukan enggak bang. Jadi ngomong yang baik, hadirin. Yang meninggal katakanlah kita kenal, mohon maaf dia orang yang enggak baik, enggak sholat, tetap aja ngomong yang baik, hadirin. Apa pesan Nabi? Udhkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim. Sebutkanlah kebaikan-kebaikan orang yang udah meninggal dan tahanlah lisanmu membicarakan yang buruk-buruk tentang dia. Jadi bicaralah yang baik-baik, hadirin. Karena kan omongan itu doa, betul nggak? Cucu lahir, apa kata nenek? Ya Allah, mudah-mudahan cucuku hidupnya senang, kemana-mana naik mobil, megang duit yang banyak, jadi kenek cucunya, hadirin. Gitu. Kemana-mana naik mobil, megang duit segepok, hadirin. Lu kenapa jadi kenek? Nenek gua nih doa.
Terlalu spesifik katanya doa. Bermimpilah hadirin, bercita-citalah. Benar kata Nabi. Fa innahu la yadri, kamu tidak, fa innaka la tadri, kamu tidak tahu. Kenapa kamu tidak tahu dari mana cita-cita kamu yang kamu ucapkan yang dicatat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ahlamul yaumi haqaiqul yaumi ahlamul amsi wa ahlamul yaumi haqaiqul ghadi. Kenyataan hari ini adalah mimpi kita yang kemarin. Dan insya Allah mimpi kita hari ini hadirin akan menjadi kenyataan di masa yang akan datang. Bercita-citalah hadirin, bermimpilah yang terbaik gitu. Jangan pernah kita bermimpi yang tidak baik. Ya kan? Kata para ulama tadi, la tusaghiranna himmatakum. Jangan kamu remehkan cita-citamu. Jadi mungkin anak kita gitu kan punya cita-cita begini, bercita-cita. Kita hidup yang bikin kita semangat. Hidup apa hadirin? Cita-cita kita tuh. Ada yang kita kejar, ada yang kita bangun tidur segala macam hadirin tuh. Ya kan? Bermimpilah, Tuhan akan memeluk mimpi-mimpimu, kata Andre Hirata tuh, Laskar Pelangi. Ustadz, dosa saya banyak banget. Seorang yang dosanya banyak jangan pernah berputus asa hadirin. Allah berfirman di halaman 5 tuh, surat Az-Zumar ayat 53 di halaman 5. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguh Allah mengampuni dosa-dosamu semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya dialah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jangan pernah kita putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah berfirman, adzabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Allah berfirman, siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki, namun rahmatku meliputi segala sesuatu. Jadi kita yakin kalau kita tobat benar-benar diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada cerita Rasulullah mengatakan Allah girang sekali kalau ada hamba yang bertobat hadirin. Kalau hambaku berjalan mendekati aku berlari akan menjemputnya. Kalau dia mendekat kepadaku selangkah, aku akan nyamperin dia. Hingga kalau dia mendekat kepadaku satu jengkal nih, aku mendekat padanya satu hasta. Dia mendekat kepadaku satu hasta, aku mendekat pada satu depak. Gitu. Kalau dia mendatangi sambil berjalan, aku menjemputnya sambil berlari. Jadi jangan pernah putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, ada seorang yang pergi musafir naik onta di padang pasir, dia bawa semua pakaiannya, zaman sekarang mungkin handphonenya, paspornya segala macam hadirin, ontanya hilang hadirin. Dia istirahat sebentar di pohonan, ontanya hilang. Dia bingung luar biasa, ya Allah. Kalau di Jakarta bisa panggil Gojek hadirin, ya enggak? Ini di padang pasir hadirin. Ya, enggak ada Grabnya hadirin, ya kan? Dia bingung, ya Allah, gimana dia pergi, ontanya hilang kata Nabi. Dia bingung luar biasa, bingung hadirin. Semua bekalnya di ontanya, dia bingung, wah enggak bakal balik. Tiba-tiba dia lagi bengong-bengong, idbiha hiya qaimatan indahu. Tiba-tiba ontanya balik lagi hadirin. Mendatangi dia, apa kata Nabi? Fa akhadha bihitamiha. Dipegang tuh tali kekang ontanya. Dia berkata, Allah, terima kasih ya Allah, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, terima kasih. Engkaulah hambaku, akulah Tuhanmu. Saking girangnya salah ngomong hadirin. Saking girangnya tuh, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Kan orang saking girang kadang sampai salah ngomong tuh. Ya kan? Orang kalau lagi panik hadirin betul enggak tuh? Ya kan? Kata Nabi, itu orang girang banget enggak tuh? Girang banget. Kalau ada orang yang bertobat kata Nabi, gembiranya Allah melebihi gembiranya orang yang tadi tuh hadirin. Kalau di antara kita yang kembali kepada Allah bertobat gitu kan, dia berlinang air mata, dia benar-benar tobat hadirin, Allah akan menjemput dengan penuh kegembiraan. Berharaplah yang terbaik hadirin. Tak malul afdol, kita pengen menang insya Allah hadirin, yakinlah akan kemenangan. Namun ada sambungan yang kedua, wasta'id lil aswa. Namun bersiaplah dengan kemungkinan yang lain hadirin. Kan pengennya Bayern Munchen menang hadirin, kan kalah semalam hadirin. 3-1, ya hadirin, ya kan? Liverpool hadirin, jangan main-main hadirin. Ya kan? Jadi berharap menang, cuma ada kemungkinan yang lain, ya enggak hadirin tuh. Nah, pepatah sebuah kalimat syair mengatakan ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu tajrir riyahu bima la tashtahi sufunu. Tidak setiap yang diinginkan seorang itu akan dia dapatkan. Kadang-kadang angin bertiup ke arah yang tidak diinginkan oleh kapal.
Kapal pengen ke barat, angin ke timur. Ya hadirin. Ya, wabil khusus buat para caleg-calegnya hadirin. Ya enggak? Biar sadar, semua caleg-caleg niatnya menang. Amin. Ya hadirin. Apalagi yang gambar paling atas di pohonan tuh hadirin. Ya kan? Tapi harus sadar juga bahwa yang namanya orang bertarung mungkin menang, mungkin kalah hadirin. Ya enggak? Ya kan? Namanya ta'malul afdol wasta'itil aswa. Berharap yang terbaik namun siap dengan kemungkinan yang terburuk hadirin. Kadang-kadang begini, saya tuh yakin hadirin, setiap saya ngajar di XL tuh biasanya diajak makan hadirin. Saya udah dari dulu hadirin, sudah apa. Cuma saya prepare di rumah sudah makan dikit hadirin. Sana yang nggak ada sudah makan gitu hadirin, enggak. Cuma kan nggak pernah meleset kalau di XL hadirin. Gitu enggak. Cuma kan siapa tahu ya hadirin, siapa tahu itu. Jadi kita kadang-kadang, bro makan bro, gue ntar aja dah, soalnya bisa disediain. Kagak ada hadirin. Ya enggak. Jadi kita tetap prepare hadirin. Saya dari rumah, kalau saya bawa roti di tas hadirin. Ya enggak. Sana yang nggak ada makanan saya bawa roti gitu. Walaupun sini jarang meleset hadirin, ya enggak? Sopatin biasanya tuh, ya kan? Artinya kita kadang-kadang percaya diri boleh hadirin, ya enggak? Cuma tetap prepare hadirin. Mungkin ini bab pentingnya prepare hadirin banget, betul nggak tuh? Ya kan? Saya pernah dulu di XL waktu zaman kominfonya Pak Tifatul tuh kan, beliau khutbah Jumat tuh acara diundangkan. Emang beliau menteri kan sibuk hadirin. Saya ditelepon sama Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz, cadangan Pak Ustadz. Wah, takut beliau kagak datang. Cadangan datang hadirin, rapi banget hadirin. Datang Pak Tifatul hadirin. Cuma kan sebagai cadangan jangan baper, selau hadirin. Ya enggak? Jadi cadangan selau hadirin, selau santai hadirin, selau. Ya enggak? Jadi buat para cadangan santai nih. Mobil kita kan bannya 4, ada nggak ban cadangan? Itu namanya prepare hadirin. Nabi Muhammad ngajarin perang Mu'tah. Nabi yakin menang, namun kata Nabi yang memimpin Zaid bin Harithah. Kalau Zaid meninggal, Ja'far. Kalau Ja'far meninggal, Abdullah bin Rawaha. Kalau tiga meninggal, siapakah yang memimpin? Musyawarah di antara kalian. Dipilihlah Khalid ibn Walid saat itu. Nah, dalam buku sejarah saya lihat para ulama sejarah mengatakan perang Mu'tah ketika satu persatu para panglima perang meninggal dunia, sahabat tidak kelihatan gugup hadirin. Tidak kelihatan kocar-kacir. Kenapa? Sejak awal Nabi udah prepare hadirin. Sejak awal. Kalau ini nggak ada ini. Jadi meminimalisir kegaduhan gitu. Ya enggak? Meminimalisir kegaduhan. Nabi katakan kalau begini. Sejak awal Nabi yakin kaum muslimin menang. Cuman ada bab yang namanya persiapan. Ada kemungkinan lain. Anak muda nih yang ngelamar, yang jomblo hadirin. Mudah-mudahan diterima hadirin. Cuman kan namanya ngelamar siap diterima, siap ditolak hadirin. Mungkin selain menyiapkan pidato kemenangan juga pidato kekalahan hadirin. Ya enggak tuh. Mungkin sebelah kanan nih kembang api yang gitu kan. Kalau diterima sebelah kiri tisu hadirin ya enggak. Kalau gagal wah. Atau prepare hadirin. Rumah ini tolak, rumah sebelahnya gitu hadirin. Ya udah. Jadi udah siap. Mohon maaf ya, kata mertua yang pertama, anak saya masih pengen sekolah. Tungguin Pak Ji, nggak apa-apa saya tungguin. Enggak, maksudnya apa namanya, lama sekolahnya gitu kan. Maaf ya deh, anak saya masih sekolah. Lah kan hari Minggu Pak Ji. Belum selesai, blow on banget sih lo katanya. Baik Pak Ji, saya masih ada prepare Pak Ji, ada 3 rumah Pak Ji, nggak apa-apa. Jadi jangan, maksudnya Islam mengajarkan ada bab yang lain gitu hadirin. Wabil khusus tahun ini tahun politik ya hadirin. Semua berharap menang, amin hadirin, ya enggak? Namun apa namanya? Ya siap dengan segala kemungkinan yang lain hadirin, ya kan? Ta'malul afdol wasta'id bil aswa. Berharap yang terbaik namun siap dengan kemungkinan yang terburuk hadirin. Supaya ini para caleg-caleg enggak stres hadirin. Orang Islam berperang, berjuang, berjihad, kan pengen menang, betul enggak? Allah berfirman bismillahirrahmanirrahim qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain. Kalian wahai orang-orang kafir tidak menunggu dari kami kecuali 2 kemungkinan. Orang Islam kalau berjuang, kalau berjihad, hadirin, kalau menang hidupnya mulia. Kalau kalah kalahnya mati syahid hadirin. Cuman tetap aja namanya orang berperang pengen menang pengen kalah hadirin. Menang Ustadz, kan Nabi Muhammad mengatakan meninggal yang paling baik mati syahid. Kenapa sahabat kalau perang pakai baju besi Pak Ustadz? Atau begini aja Pak Ustadz, ya enggak? Ya kan? Oh, enggak Pak, orang perang pengen hidup, ya enggak? Cuman kalau mati syahid gitu maksudnya. Ustadz kalau emang orang Islam hidup mulia mati syahid, udah perang maju aja. Gini ya kan, ditombak gitu kan gitu. Ya kagak Pak gitu. Cuman paradigmanya mau kalah mau menang dua-duanya mulia gitu.
Cuman kalau boleh milih menang, milih kalah. Menang hadirin. Kalau seandainya pun meninggal, matinya mati syahid gitu tuh. Namanya ada hal yang lain, persiapan. Orang menikah ingin awet, ingin cerai hadirin. Awet hadirin. Kita menikah ingin awet, sakinah, mawadah, warahmah, biar mati yang memisahkan kita, betul nggak? Namun di hari pertama kita menikah, di hari pertama juga kita ngomongin perceraian hadirin. Hari pertama kita menikah, saya terima nikah dan kawinnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin tersebut tunai. Sah nggak nih? Sah, tanda tangan segala macam. Kemudian ngapain di Indonesia? Baca sigot ta'lik. Seandainya saya sebagai suami tidak memberikan nafkah lahir atau batin selama 3 bulan atau 6 bulan berturut isi saya tidak suka, dia lapor ke pengadilan agama dan pengaduan diterima, maka jatuhlah talak 1 kepada istri saya. Kapan kita ngomong hadirin? Kapan kita ngomong itu? Di hari pertama kita menikah hadirin. Ustadz, kan kita menikah tujuannya love Ustadz. Ingat, kan? Kita kan menikah tujuannya Ustadz. Iya benar, cuman namanya orang berkongsi hadirin, betul nggak? Namanya orang berkongsi. Ada nggak orang menikah bercerai hadirin? Ada nggak hadirin? Ada hadirin. Kan Ustadz boleh nggak di barat tuh di negara-negara Eropa orang bikin perjanjian pranikah. Bagaimana dalam Islam? Bagus malahan boleh hadirin. Kan banyak sekali suami yang pailit, bangkrut, hartanya disita oleh bank. Kadang-kadang harta istri ke bawah-bawah, ada nggak tuh? Kan di kita tidak ada kejelasan harta hadirin tuh. Begitu pecah kongsi, bercerai, ribut masalah harta gono gini, betul nggak? Harusnya sejak awal ada kesepakatan. Mana punya suami, mana punya istri. Seperti gelas mama papa. Ingat gelas mama papa hadirin? Ada gelas bacaannya mama, ada gelas bacaannya papa. Harusnya semua harta kita begitu ada namanya hadirin harusnya. Ini meja mama, gitu hadirin. Mic nih papa, gitu hadirin. Ini kotak tisu mama, gitu hadirin. Biar ketika pecah kongsi jelas kan hadirin nih? Jelas. Ini rumah siapa nih hadirin? Rumah suami apa rumah istri? Ini mobil siapa hadirin? Mobil suami apa mobil istri? Biar jelas. Ketika suami meninggal dunia, kan hartanya warisan. Harta siapakah yang dibagiin hadirin? Harta suami. Di kita kadang nggak jelas mana punya suami. Kadang-kadang keluarga suami menyangka ini rumah suami, padahal ini rumah istrinya hadirin. Ya enggak? Ribut, ya enggak? Kok harta almarhum enggak dibagiin warisannya, rumahnya, ternyata rumahnya punya istri hadirin. Ya enggak? Ada enggak suami yang nikah sama istrinya modalnya modal tanah kolor doang hadirin? Ada hadirin. Ya, ini kan ngontrak sama mertuanya, demen sama anaknya hadirin, dapat anak dapat kontrakan hadirin. Ya gitu, ya enggak? Beliin motor dah sama mertua hadirin, ya enggak tuh? Meninggal tuh suami enggak punya apa-apaan hadirin. Ya enggak? Ini kejelasan gitu maksudnya. Harusnya semua barang kita ada bacaannya, 1 gelas mama, 1 gelas papa hadirin, karpet namain gitu. Ustadz, emang kita mau bercerai? Enggak. Kita menikah ingin sakinah, mawaddah warahmah hadirin. Ya enggak tuh? Ya kan? Love. Ya gitu kan? Ya enggak? Tapi tetap hadirin gitu tuh, tetap namanya. Namanya wasta'id lil aswa, namanya bersiap dengan kemungkinan yang terburuk hadirin. Kita bisnis join, sejak awal kita join tanda tangan hadirin. Gimana kalau terjadi pecah kongsi di tengah jalan? Betul enggak tuh? Begitu hadirin. Emang kita bisnis pengen pecah kongsi? Enggak, kita bisnis pengen awet hadirin. Cuman ketika terjadi pecah kongsi enggak ribut hadirin. Kenapa? Sejak awal udah prepare tuh hadirin. Namanya berharap yang terbaik dan bersiap dengan kemungkinan yang terburuk hadirin. Siap menang, siap kalah. Kita inginnya menang insya Allah hadirin. Ingat, insya Allah kita pengen sehat terus, kita pengen yang terbaik. Cuman hidup ini kadang begini, kadang begitu. Ini disampaikan bahwa tadi itu ada ayat Al-Quran yang ketinggalan. Allah mengatakan di surat An-Najm di halaman 6. Amlil insani ma tamanna. Apakah manusia akan mendapatkan semua yang diinginkannya? Jawabannya apaan? Jawabannya apa hadirin? Enggak lah. Emang semua yang kita inginkan harus kita dapatkan? Jawabannya apa? Enggak hadirin. Amlil insani ma tamanna. Mungkin kalau bahasa kitanya, emang kamu kira semua yang kamu inginkan akan kamu dapatkan di dunia ini? Oh enggak hadirin. Enggak. Artinya mungkin iya, mungkin enggak gitu. Mungkinnya mungkin enggak. Mudah-mudahan yang disampaikan ada manfaatnya hadirin. Kita ingin, Ustadz, bukankah agama ini ingin damai? Kita hidup pengen perang, pengen damai hadirin. Damai, tapi Quran mengatakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Persiapkanlah olehmu segala macam bentuk kekuatan yang kamu sanggupi. Negara kita pengen damai, pengen perang hadirin. Ustadz, kalau mau damai ngapain pemerintah bikin beli F-16 hadirin? Kalau negara kita pengen damai, kenapa bikin tank? Kenapa bikin segala macam hadirin? Kenapa ada angkatan bersenjata hadirin? Itulah karena kita pengen damai, kita bikin angkatan bersenjata hadirin. Ada pepatah Arab mengatakan kam min kumbulatin fujirat min ajlis salam.
Berapa banyak sebuah bom harus diledakkan untuk terwujudnya sebuah perdamaian, hadirin. Walau alam bisawab, udah takdir Allah. Kalau mungkin orang bilang kalau Hiroshima Nagasaki nggak dibom, mungkin perang dunia kedua belum berhenti, hadirin. Kita ingin damai, betul nggak tuh? Cuman supaya damai, orang Islam harus punya kekuatan, hadirin. Harus punya kekuatan segala macam. Tadi tuh, kita ingin rumah tangga kita sakinah, mawadah, warahmah. Cuman kan siap dengan beragam kemungkinan. Kita pengen menang insya Allah, hadirin. Namun harus siap dengan segala kemungkinan yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Kita doa sama-sama mudah-mudahan perusahaan ini, hadirin, perusahaan XL ya, insya Allah jadi yang terbaik, jadi yang pertama, hadirin. Dan milikilah cita-cita, hadirin, kalau menetapkan target yang tertinggi. Ingat, mudah-mudahan target yang ditetapkan oleh perusahaan bisa kita kejar dengan baik. Milikilah cita-cita yang hebat, hadirin. Jangan kita hidup tidak punya cita-cita. Milikilah cita-cita yang baik dan berdoalah agar Allah mengabulkan cita-cita kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada yang mudah kecuali perkara yang Kau bikin mudah. Dengan keagungan-Mu, kehebatan-Mu ya Allah, Engkau bisa membuat yang mudah berubah, membuat yang sulit berubah menjadi mudah, membuat yang susah berubah jadi mudah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.